Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi kesempatan untuk merayakan Idul Adha di tengah pandemi COVID-19 ini, di mana dunia sedang digemparkan oleh wabah COVID-19 ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Muhammad SAW. Dan tak lupa semoga kita selalu diberikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perkenalkanlah saya di sini membacakan materi tentang Idul Adha. Hari ini kita merayakan hari Idul Adha di bulan Zulhijjah atau orang-orang biasanya menyebutnya dengan bulan haji. Namun tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena di tahun ini jamaah haji dunia, khususnya Indonesia, tidak bisa melaksanakan ibadah haji seperti biasanya karena adanya pandemi COVID-19. Pemerintah Saudi Arabia memutuskan untuk menutup ibadah haji dari negara luar karena pandemi COVID yang belum kunjung reda. Bapak Ibu, tentu ada kesedihan di balik tertundanya jamaah haji kita tahun ini. Akan tetapi di balik itu semua selalu ada hikmah yang Allah berikan kepada kita atas takdir yang terjadi. Itu tidak akan mungkin terjadi tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik untuk kita semua. Bapak Ibu, ibadah haji merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam, bagi yang mampu dan sehat jasmani serta rohaninya. Sebagaimana Allah telah menyebutkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqama Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas di antara maqam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah haji di masa yang akan datang. Amin. Selain ibadah haji, di bulan Zulhijjah ini, tepatnya pada tanggal 10, Allah telah memerintahkan kepada kita semua umat Islam untuk menyembelih hewan kurban, agar senantiasa kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memupuk sifat dermawan dan berbagi kepada sesama. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, sebagian besar masyarakat khususnya yang kurang mampu tentu terkena dampak signifikan dari wabah penyakit ini. Untuk itu, marilah kita jadikan pandemi COVID-19 ini sebagai penyemangat untuk kita agar lebih sering berbagi, bersedekah kepada sesama umat. Karena dengan sedekah merupakan amalan yang tidak dapat putus sampai di yaumul kiamah nanti. Insya Allah
Dengan adanya sedekah kurban, kita akan memberikan syafaat di hari pembalasan kelak. Amin. Disinilah peran kurban diperlukan sebagai sarana berbagai manfaat, di antaranya berbagi kasih kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 37, yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menunjukkan untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu, di hari raya Idul Adha ini para umat muslim dari sisi ekonomi mempunyai kemampuan yang sangat diserukan kepada mereka untuk melaksanakan kurban bagi yang mampu. Kurban di sini berasal dari bahasa Arab yang berartikan penyembelihan. Mempunyai nilai bersejarah dalam Islam dan masyarakat Islam melaksanakan kurban setiap setahun sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar," yang artinya maka dirikanlah sholat, alasannya ialah Tuhanmu, dan berkurbanlah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 2. Yang dimaksud berkurban di sini ialah menyembelih binatang dan mensyukuri nikmat Allah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempunyai kelapangan atau kejembaran rezeki, bisa untuk berkorban tetapi tidak melakukannya, maka janganlah ia dekat-dekat ke musola kawasan kami beribadah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin rahimakumullah, binatang kurban yang disembelih dengan hati yang lapang dada kelak di hari simpulan atau hari pembalasan akan ditimbang darahnya, tanduknya, serta bulunya dan semua anggota tubuhnya sekaligus akan menjadi saksi baginya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sembelilah kurban dan senangkanlah hatimu. Sesungguhnya seorang muslim yang menghadapkan hewan-hewan sembelihannya ke kiblat, maka darah binatang itu, tanduknya, dan bulunya semuanya merupakan kebajikan yang akan ditimbang pada hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, menyembelih binatang kurban itu mengandung dua aspek perwujudan. Yang pertama adalah aspek uhudiyah atau peribadatan, yaitu berbakti dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan asli kata kurban yang berasal dari kata qoroba, yang artinya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai imbangan pendekatan itu, maka Allah bersahabat pula kepada orang-orang yang berkurban, dan Tuhan akan melipat gandakan pahalanya di alam abadi kelak. Untuk aspek yang kedua yaitu aspek kemasyarakatan. Karena dengan melaksanakan kurban dan membagi-bagikan daging sembelihannya itu, maka akan berkembanglah pendekatan sama umat manusia, di mana kaum muslimin yang sedang hidup dalam garis kemiskinan yang selama hidupnya kelak tidak pernah memakan daging kurban berupa sapi atau domba, maka sekarang ia mencicipi sebagaimana nikmatnya makan daging kurban tersebut. Dengan jalan ini, insya Allah akan terciptalah kemudian sosial dalam bermasyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam sejarah Islam, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, terdapat dua insiden dilakukannya ritual kurban, yaitu oleh Habil dan Qabil. Beliau adalah putra Nabi Adam alaihi salam. Serta pada dikala Nabi Ibrahim
akan mengorbankan Nabi Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat kisah Habil dan Qabil yang dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27 yang artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil berdasarkan yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain yaitu Qabil. Ia berkata, Qabil, aku niscaya membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah mendapatkan kurban dari orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Maidah ayat 27. Kemudian dikisahkan dari Nabi Ibrahim dan Ismail. Diterangkan dalam Al-Quran, Allah memberi perintah melalui mimpi kepada Nabi Ibrahim untuk mempersembahkan putranya Ismail. Kemudian diceritakan dalam Al-Quran bahwa Ibrahim dan Ismail mematuhi perintah Allah dengan sempurna. Ketika Ismail akan disembelih, Allah kemudian menggantinya dengan seekor domba. Di bawah ini petikan surat As-Saffat ayat 102-107 yang menceritakan hal tersebut, yang artinya, maka tatkala anak itu hingga pada umur sanggup berusaha gotong royong Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya saya melihat dalam mimpi bahwa saya menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membandingkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, hei Ibrahim, sesungguhnya kau telah membenarkan mimpi itu dan sesungguhnya demikianlah kami memberi akhir kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran surat As-Saffat 102-107. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu, apabila kita diberikan rizki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah dan jangan lupa kita sisihkan untuk membeli binatang untuk disembelih pada hari raya Idul Adha. Hadirin yang saya hormati, demikianlah sambutan Idul Adha kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri pribadi saya dan umat muslim pada umumnya. Jadikanlah hari raya kurban ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan sesama umat di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.